Oke, selamat siang ya. Kita mau membuat konten kali ini perbandingan tipe dua buah bohlam ini. Ya, bohlam ini adalah sama-sama tipe H4 ya. Buat Anda yang bingung memilih ya, kita menempatkan harga ini adalah sebanding untuk saat ini ya. Jadi harganya adalah sama, tetapi mempunyai spesifikasi dan kekuatan yang berbeda ya. Ini disebut JL55. J artinya juragan, L artinya lampu, 55 artinya tipenya 55 watt. Ini adalah tipe upgrade double cooper PCB ya. Nah, JL55 ini yang original di sini terdapat emboss logo JL, juragan lampu, dan di sini ada stiker segel juragan lampu ya. Jadi JL55 artinya juragan, L-nya artinya lampu, 55 artinya 55 watt. Yang original pastikan ya ada stiker logo dan ada emboss logo JL ya. Dan Anda akan mendapatkan kardus seperti ini ya, Jungki Wenas juragan lampu. Nah, tipe double cooper PCB ini yang original ada stiker logo JL dan di sini terdapat emboss juragan lampu ya. Anda akan mendapatkan kardus seperti ini. Anda bisa order melalui WhatsApp 0898 269 3838. Nah, kita akan jabarkan ya. Apa sih kelemahan, apa sih kelebihan, apa sih kelebihan, apa sih kelemahan tipe bohlam ini. Ya. Jujur terus terang ya, kita menempatkan harga yang sama, harga jual yang sama, tetapi harga modal ya lebih murah ini dibandingkan tipe ini. Tetapi teknologi ini lebih tinggi ya, lebih tinggi. Ini menggunakan double heat pipe, sedangkan ini hanya menggunakan double cooper PCB ya. Ada dua buah pentil double heat pipe ya. Jadi ada vacuum heat cooper pipe dua buah batang di tengah. Kalau ini hanya menggunakan double cooper PCB. Memang secara spek ini menang untuk pendinginan. Ini kalah ya. Watt ini juga lebih besar, watt ini lebih kecil, jadi otomatis ini lebih terang, ini lebih rendah. Tetapi harga modal ini mahal. Kenapa? Karena material pembuatan dari barang ini jelas kualitasnya berbeda. Jadi kalau Anda melihat ya, Anda kalau beli tas mungkin yang harga 50.000 dengan harga 200.000, Anda bisa lihat bahannya. Ya, Anda juga bisa lihat dong baju batik ya. Anda beli di online atau Anda beli di Tanah Abang atau Anda beli di mana yang harganya 100.000, Anda sama beli di butik yang harganya baju itu 600.000, 700.000, Anda bisa lihat jahitannya, Anda bisa lihat bahannya, luntur atau tidak, motifnya segala macam. Nah, ini sama kasusnya seperti ini. Ini modal lebih mahal tetapi kita jual sama harganya. Untuk saat ini ya, kedepannya kita akan jual sama. Ini lebih mahal, bahan material pembuatannya beda. Jadi dari aluminiumnya, bahan pembuatan untuk bodinya ini berbeda. Jadi kalau stainless steel ya yang saya tahu ada 916, ada 304, ada 904 ya, aluminium mungkin ada kelas-kelasnya juga segala macam ya. Jadi ada bahan pembuatannya, ada kromium, ada besinya berapa persen, ada perunggunya berapa persen, ada tembaganya berapa persen. Nah, itu yang membuat pembuatan bahan ini yang bisa membuat dia mahal atau murah ya. Saya tidak tahu soal bahan-bahan itu metalurgi ya. Mungkin ada kuliahnya di bahan-bahan apa di kuliah pertambangan mungkin ya. Saya cuman kuliah di teknik elektro, jadi kita cuma belajar ilmu bahan listrik ya. Kalau ini adalah bahan-bahan material aluminium, ada kelas-kelasnya mungkin ya. Yang terbaik untuk melepas panas itu tipe apa. Nah, klaim dari pabrik untuk melepas panas materialnya lebih baik ini ya dibandingkan tipe ini. Ya memang sih terlihat kalau Anda lihat fisik ya, kalau Anda di video ini bisa melihat ini bukan karena warnanya merah tetapi memang beratnya aja beda, Bro. Ya. Jadi bahan ininya beda memang materialnya. Ini aluminiumnya high class. Kalau ini sepertinya aluminium seperti kusen ya, seperti kusen pintu atau kusen jendela ini ya, ringan ya, ringan ya, memang kelasnya berbeda lah ya. Nah, jadi itu klaim dari pabrik
pembuatan bodi materialnya aja sudah berbeda. Jadi kelasnya memang berbeda. Jadi mungkin dari bahannya lah beda lah ya untuk melepas panas. Nah itu di sisi dari material. Nah kita nggak usah basa-basi. Anda pasti juga sebagai pembeli, gue nggak mau pusing lah soal material apa, gue nggak mengerti. Yang penting gue tahu terang, tahu tinggal pakai. Oke, nah kita jabarkan aja langsung ya. Ini wattnya adalah bolam ini watt, kita menggunakan power supply ini karena ini lebih detail ya. Karena ini lab punya. Nah kita akan nyalakan, aduh slow banget bro. Jadi kita akan nyalakan, ini terbaca 59,42. Jadi sekitar 60 watt ya. Terlihat nggak di kamera? Saya tidak tahu backlight atau tidak ya, tapi Anda bisa lihat ya di sini 59 sekian ya. Nah, sedangkan yang ini sekitar 42. Jadi ini kelas di 45 lah ya, 42 wattnya. Nah, ini versi 42 ya. Ini versi 55. Jadi ini memang 55 sebenarnya. Ya. Oke, sudah paham ini 42. Jadi ini 45 mestinya karena spek pabrik 45 atau 40 atau 45 lah kita boleh bilang. Ini adalah 55. Jadi kalau sisi watt ini lebih terang ya. Ini lebih terang. Jadi kalau Anda mencari watt yang lebih besar, Anda bisa tipe ini. Tetapi ya, buat Anda yang hanya mencari watt, ya jujur terus terang nih, kita akan mengetes nanti ya di kesempatan lain atau sekarang saat ini bisa juga karena video ini kita batasi cuma 10 menit ya. Nanti deh di kesempatan video konten selanjutnya. Jadi kita bahas dulu ya, LED yang ini akan ngedrop, bukan ngedrop sih sebenarnya. Kalau ngedrop itu turun, ya dia tidak bakal naik lagi. Tetapi LED ini bervariabel terhadap suhu lingkungan, sedangkan LED ini tidak. Jadi kalau mobilnya terlalu panas, ini wattnya akan turun. Dia watt awalnya gede, ya kalau kena panas yang berlebih dia akan turun wattnya, sedangkan ini tidak. Jadi ini lebih manteng. Kalau ini bergantung dengan suhu lingkungan, suhu ruangan mesin. Kalau ruangan mesinnya panas dia akan turun. Nah turunnya ini ada orang yang merasa turunnya mengedip karena di batas naik atau di batas turun nih, makanya dia ngedip, flicker. Nah ini kelemahannya dia. Tapi kalau ini tidak ada. Nah, kelemahan lain lagi, pemasangan LED ini adalah sangat-sangat PNP. Jadi PNP itu dalam arti karet itu tidak perlu dibobok, ya. Karena LED ini bergantung dengan suhu lingkungan. Jadi kalau karet yang original itu bisa menyebabkan dia sangat-sangat overheat. Nah, sedangkan kalau LED yang ini tidak, ya. Nah, LED ini kalau kita pasang, ya, ini masih terlihat celah heatsink di sini. Jadi kipas angin berputar, angin akan meniup, dia akan masih keluar di celah-celah heatsink. Jadi angin bisa bersirkulasi untuk mendinginkan LED-nya. Ya. Sedangkan kalau tipe ini, ya, kalau tipe ini, LED ini Anda harus sangat-sangat perhatikan yang namanya karet pendingin. Karena kenapa? Ini dipasang, ini tertutup, mendem. Jadi kipas angin berputar, angin tidak bisa meniup. Nah, mau nggak mau, untuk Anda yang masih mau atau Anda mau beli tipe ini, Anda kemungkinan ya supaya LED ini bisa bekerja dengan baik, Anda harus ngebobol dia punya karet supaya sirkulasi anginnya akan lancar ya. Kalau sirkulasi angin tidak lancar, Anda beli tipe ini akan ngedrop wattnya. Tetapi kalau Anda beli ini, Anda cukup original karet dan pemasangan sangat PNP, tidak ubah apapun. Ya, saya sudah jabarkan, kesimpulannya ada di tangan Anda. Anda mau beli yang mana, harganya kita sama ya tipe ini. Memang ini paling terang wattnya, tetapi ini bergantung dengan suhu lingkungan. Kalau terlalu panas dia akan turun ngedrop. Kalau ini tidak bergantung dengan suhu lingkungan, ya seperti itu. Saya rasa cukup videonya. Jadi Anda pilih mana, ini atau ini. Nanti kita bahas di kesempatan selanjutnya. Karena Anda mau maksakan beli ini belum tentu cocok juga buat mobil Anda. Anda mau beli ini belum tentu cocok juga dengan mobil Anda. Kenapa? Karena perlu yang namanya disetting dan kalibrasi. Apa itu kalibrasi? Adalah cocok-cocokkan terhadap bentuk cut off reflektor mobil Anda. Ya, tonton terus video saya, subscribe, follow. Jangan lupa, terima kasih.